Oke, tak ulang nih cuy. Jadi tak ulang nih ya. Tadi ada kata-kata yang kurang sopan ke record ya. Aku malas ngeditnya. Sumpah aku mending ngomong ulang daripada ngedit semenit 2 menit. Jadi sesuai judul kenapa semester melelahkan. Jadi kan ada pepatah kalau kemudian ada yang bilang kalau gini-gini aja. Kalau kamu sudah tahu asal muasal penyebab masalahmu, kamu sudah menyelesaikannya 50% masalahnya. Jadi ini aku coba ngelisin satu-satu. Jadi untuk semester 6 melelahkan ini karena satu ada TA atau sempro, karena aku ngambil fast track Grimis cuy di Malang. Terus ada KP atau magang di nanti semesteran itu juga ada KWU. Nanti tak jelasin satu-satu, sumpah ini buat jindul. Nah untuk ide sempronya aku ini clustering database. Nah clustering database ini buat yang nggak tahu, bentar deh, ini banyak banget aplikasi yang buka. Clustering database itu, jadi database itu yang awalnya ada 1 jadi ada 3. Jadi 3 ini dia bekerja sama. Jadi bayanginnya itu kalau kamu kerja sendiri versus kerja sama temenmu dengan tugas yang sama, itu harusnya lebih ringanan kerja bareng kan, karena tangannya jadi ada 4. Gitu juga yang database ini. Nah harusnya dengan di clusteringnya database itu harusnya kan performanya naik kan ya. Nah tapi masalahnya, oke ini ada judulnya aku, implementasi dan analisis MariaDB Galera Cluster dengan platform hybrid cloud computing. Nah masalahnya aku itu ada hybrid cloud computingnya cuy. Hybrid itu apa? Hybrid ini hybrid atau gabungan antara public cloud dan private. Jadi aku pakai 2 server, satu di AWS, satu di Proxmox atau di lokal. Nah karena itu satu ada di data center, satu ada di kampus, jadi latensinya besar. Nah latensinya besar hasilnya apa? Hasilnya performanya itu rungkat cuy. Nah ini ada hasil benchmark. Jadi untuk untuk benchmark lokal ke lokal ya, itu jadinya bagus kayak gini kan. Intinya tuh grafiknya tuh meningkat gitu. Jadi makin besar threads-nya, makin tinggi thread-nya, transaction per second-nya itu jadi lebih besar. Ya logikanya masuk kan. Nah tapi yang ada ketika aku ngerjain ini di hybrid, satu di Azure, satu di Proxmox, ente lihat nih pakai mata anjir. Nah hasilnya tuh kayak gini cuy. Untuk transactionnya untuk write only dan read write, kalau full lokal itu normalnya di sini kan satu thread itu 300-an kan, lebih dari itu udah ribuan. Ente lihat jir di hasilnya aku nih di bawah segini jir. Aduh intinya itu di bawah 200 yoi. Kalau mau lihat datanya ya ini di bawah 20 kan. Kalau dilihat di sini kan intinya hasilnya jelek kan. Nah karena hasilnya jelek itu masalah, jadi hasilnya jelek. Sedangkan balik lagi ke yang ide ini, harusnya performa naik karena ada clustering, karena tugas di database ini dibagi rata, jadi hasilnya jelek lah. Dosennya ini anjir, dia mintanya tuh coba ini mas ini enggak. Masalahnya tuh aku mikirnya gini anjir, karena aku penelitian ya, skripsi ya, mungkin kalau aku salah mau dikoreksi cuy. Penelitian ini, skripsi ini kan penelitian kan, yang mana penelitian hasil akhirnya sesuai ekspektasi, bagus atau jelek, apakah sesuai ekspektasi atau enggak ya, tetap penelitian kan cuy. Lah dia tuh mintanya tuh coba diiniin mas biar hasilnya bagus. Masalahnya apa? Masalahnya udah jadi draftnya Jim. No tuh bab udah jadi 3 bab. Terus ente bayangin idenya ganti, oke sama-sama database tapi arsitekturnya ganti cuy. Itu yang jadi masalah. Ubah tema, ubah arsitektur ya, mau nggak mau update revisi draft. Itu pertama kelar ya itu yang pertama. Terus yang kedua ini ada KP atau magang. Jadi ya ini jadi di akhir tuh, di pas nanti semesteran tuh ya, untuk semester 6 ini ada KP atau magang. Nah yang jadi masalah lagi, dia tuh kampus, setahu nih kampus nih gak bantu nyari cuy. Jadi aku nyari sendiri anjir. Jadi aku
pas mau tidur ya jam 3 pagian tuh aku kadang buka loker ya kayak di glints.com dan lain-lain ya aku lamar cuy. Itu nggak masalah. Ya meskipun nanti agak pusing ya takut di akhir nggak dapat kampus harus ada KWU anjir nanti bayangin nih aneh S1 teknik informatika disuruh apa disuruh dagang anjir. Oke tapi untuk KWU ini aku jujur agak oke karena aku dapat ilmu marketing gimana aku bisa nge-push penjualan gimana aku cara pakai Instagram Ads kapan aku harus pakai Instagram Ads kayak di hari apa yang rame untuk nge-ads di Instagram gitu nih dagang aku jujur nggak terlalu masalah tapi juga karena aku nggak pernah ikut kerja kelompok ya aku jujur KWU nggak pernah kerja kelompok karena aku waktunya habis buat ngasprak jadi ketika ada yang kerja kelompok ya aku ngasprak jadi aku nggak bisa ikut tapi untuk KWU ini aku jujur dapat banyak ilmu. Nah terus ente tahu masalah apa lagi jadi gini cuy ada 4 nih EPRT ini tes bahasa. Jadi syarat fast track itu selesai seminar plus tes bahasa. Aku udah daftar EPRT. Terus tadi pagi itu aku dapat info kalau nama-nama berikut ya silakan transfer. Fatur udah bayar. Terus pas aku mau ngisi formulir konfirmasi di situ aku nyadar kalau Fatur dapat jadwal itu hari Sabtu sore. Nah masalahnya aku posisi masalahnya aku lagi di luar kota cuy aku lagi training jadi ya aku Jumat selesai emang Sabtu sore baru ke Purwokerto sampai Purwokerto Minggu subuh. Nah Minggu subuh ini di jadwal nggak ada cuma ada Sabtu atau Jumat. Nah masalahnya ini nih rungkat nih 150.000 rungkat nih. Masalahnya dengan 150.000 ini bisa dapat Superman segentong Superman itu apa? Superman ini susu segar cuy. Jadi kamu tahu susu sapi di Superman ini per gelasnya itu 7.000 cuy. Jadi dengan 150.000 tuh ente bisa dapat susu sapi segar segentong. Ente bisa minum sampai mabok ya. Buat menghilangkan stres semester semester 6. Wah, bangsat. Ya aku nggak tahu hilang apa nggak 150.000 ini. Aku jujur cukup kesel ya 150. Soalnya tadi pas aku membaca PDF-nya tuh aku nggak baca aku jadwalnya itu kapan cuy. Jadi aku langsung bayar kan takut keburu ditutup kan. Nah, pas aku mau konfirmasi itu aku baru ngejir kalau jadwalnya itu tabrakan. Wah ini sumpah tai banget sih. Itu yang keempat. Aku coba nyari yang lain ya. Masalahnya kalau masalah nggak dilis kayak gini nih kadang masalah dulu lupa cuy. Bang ente tahu gak saking pusingnya aku awajir bangsat saking pusingnya ya. Nah nih aku pecindul nih ente lihat ya nih aku nih jam 3 pagi mau tidur aku buka laptop lamaku ada laptop bekas nih i5 RAM 8 SSD 256. Gimana kalau jadiin Proxmox biar kelas tray itu full private jadi latensinya rendah lah. Kata dia ya nggak perlu ganti judul karena ya sampaikan apa adanya ya hasilnya jelek ya jelek. Yang penting kan ya kita alur penelitiannya sudah benar ada latar belakang bab 1, bab 2, bab 3 dan ketika hasil bab 4-nya ya nyatanya emang jelek mau gimana nanti kan di hasil bab 5-nya kita ngasih saran kan ya buat memperbaiki performa tersebut lah. Dosennya aku nih nggak mau kayak gitu jadi aku ada tugas baru nyoba arsitektur yang lain tuh jujur cukup jadi PR. Aku tahu apa lagi ngasprak 6 kalah. Aku ngasprak banyak kelas cuy. Aku sampai sekarang nggak tahu ada berapa kelas. Aku coba hitung ya 1, 2, 3, 4, 5. Ini aku udah keluar. Ini AD 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aku ngasprak 11 kelas. Aku ngasprak 11 kelas cuy. Satu minggu aku ngasprak 11 kelas. Sabtu ngasprak 2 jam. Jadi per minggu ini aku ngajar 22 jam 60 menit.
gitu. Tuh jujur apa ya, ngasprak tuh sebenarnya menyenangkan cuy. Aku bisa ngobrol sama teman-teman ya, bisa sosialisasi, bisa sharing pengalamanku, sharing pengetahuanku ya. Cuma yang jadi masalah tuh, nah nyatanya masalah itu diciptakan. Masalah itu bukan dicari tapi diciptakan. Masalahnya yang jadi masalah itu praktikum tuh pagi anjir. Artinya apa? Banyak kelas pagi. Artinya apa? Fatur pagi harus udah bangun. Nah, masalahnya apa? Fatur baru tidur jam 5 pagi. Nah, ini lanjut ke masalah ke-6 nih. Aku susah tidur. Nah, jadi karena aku baru tidur jam 5 pagi, terus jam setengah 8 Senin setengah 8 ngasprak big data, jam 8 pagi ngasprak basis data, Rabu jam 10 ngasprak sistem operasi. Ini aku ya cukup siang, masih oke. Kamis nggak ada ngasprak siang, tapi jam 7 ada matkul kewirausahaan. Jumat ada jam 7.30 ada ngasprak jarkom. Masalahnya apa? Fatur baru tidur jam 5 pagi. Kenapa baru tidur jam 5 pagi? Aku akhir-akhir ini lagi susah tidur cuy. Sebagai orang waras kan aku orang waras kan aku nggak mau ngedeklar bahwa diriku kan banyak pikiran kan. Tapi entah kenapa tuh aku jujur lagi susah tidur cuy. Ya mungkin salah satunya banyak pikiran ya. Meskipun aku nggak mau ngerasain banyak pikiran kan ya. Paling kan cuma ya pikiran sekarang ya paling cuma nambah TA. Tapi ternyata TA nih bajingan nih di otak aja. Jadi susah tidur cuy. Nah, alias per hari cuma tidur 2-3 jam. Hasil akhirnya apa? Sakit aja be. Nah, pas udah sakit demam ini, hasil akhirnya apa? Presensi alfa meningkat. 1 alfa matkul yang aku ambil meningkat. Yang awalnya 2 jadi 3. Itu enggak 1-2 matkul tapi bisa jadi seminggu. Terus juga ya pertama karena sakit, kedua karena aku lagi di Malang. Jadi minggu ini aku full bolos semua, kelasku aku bolos. Tapi aku nggak apa-apa ya, karena aku ada exchange ilmu ya, ada risk reward ya. Aku ngerisin alfa aku 1, tapi rewardku aku dapat ilmu baru di Malang sini. Itu nggak masalah. Tapi yang masalahnya aku sakit. Kedua, karena aku sakit, praktikum aku gak hadir. Hasilnya apa? Outputnya apa? Image fatur di mata dosen apa ya? Negatif. Ya di sini aku emang jujur sakit, tapi ya mungkin di mata dosen kayak alah sosok kayak abstrak taya apa ya, ora gelem mulang apa ya, njaluknya nambah gaji tok. Itu cuy, itu aku ya gimana ya, nyatanya sakit jir, sumpah deh. Tuh, terus apa lagi ya cuy. Nah, kadang aku praktikum sampai malam. Jadi malam karena contoh ya, anggap hari Senin ini sistem operasi aku kelar. Nah jam 2 ini kan aku kosong kan, lanjut lagi jam 4:30 lah. Aku sih normalnya jam 2 ini aku tidur cuy. Jam 2 aku tidur sampai sebelum maghrib. Nah hasilnya PPL ini tak mundurin jam 8 malam. Jadi praktikum sampai malam. Hasilnya apa? Dibenci anak kelas. Karena apa? Ya karena abstrak tai mindahin jadwal sesuka hati. Padahal ya aku bayar utang jam tidur cuy. Tapi ya mungkin ya tanggung jawabku yang salah juga sih. Jadi ini semester 6 bener-bener fuck up coba bangsuy. Ini aku jam 7 juga ada praktikum. Ada praktikum jarkom 3 kelas agak mau jadi 1. Biar ngomongnya nggak capek ya guys ya, karena materinya kan sama kan ya. Ya nggak tahu nih dilaporin ke dosen apa enggak, ya udahlah. Jadi ada ilmu kan ya, ilmu bersikap bodo amat. Sumpah bangsa capek banget anjing. Gimana ya cuy, barangkali teman-teman ada yang punya, bantu solusinya deh. Atau enggak gini, ini aku mau video iseng aja ya, bukan materi ya, karena kan ya ini video pribadiku ya bangsa emang. Aku udah tahu asal muasal. Mungkin kalau kamu sudah tahu solusi masalahmu meskipun belum kerjain,
75% masalahnya. Setuju nggak? Oke, ini aku coba solve satu-satu berdasarkan. Aduh, punggungnya pegel banget, jir. Aku coba nge-solvein satu-satu berdasarkan permasalahan ini. Solusi. Oke, aku juga self reflection ya, teman-teman. Solusi menurutku ya, yuk jangan males. Bangsat lu. Semua juga jangan males, jir. Oke, yuk jangan males. Dicicil tiap hari, progres 1% aja gak apa-apa. Nah, kenapa 1% aja gak apa-apa? Nah, kalau aku pribadi itu ketika aku udah mulai masuk ke sesuatu yang aku suka, aku jujur ide aku ini passionnya aku suka, jujur aku suka, bukan aku dikasih judul sama dosen atau ngikut-ngikut temen, enggak, aku benar-benar muncul dari akunya sendiri, jadi aku suka, aku passion, aku seneng. Kalau aku udah mulai menikmati ya, aku ya mungkin bisa jadi 2 jam 3 jam sampai nggak tidur gitu. Jadi ya 1% aja nggak apa-apa. Yang penting apa, teman-teman? Yang penting ada progres, jangan nunda-nunda, kocak. 1 selesai. KP atau magang, solusi tetap lamar lewat job apa sih namanya sih, job web ya, job seeker web. Terus cari web company yang open career intern ya, aku kadang nyarinya by Dorking. Tanya ke temen dia magang di mana, dan ya tetap self improvement biar CV-nya jadi makin baik dikit. Oke, ini aku emosiku, capekku udah mulai hilang nih. Nggak tahu ya, nanti jam 7 barangkali ada mahasiswa tai yang tak ajar. Tadi tuh sumpah tai banget nih. Coba aku tunjukin ya. Nih. Karena aku nanya kan, nih malam ini jam 7 bisa nggak? Kamu coba dengerin dari audio ya, dengerin ya. Tidak bisa. Ini saya sama rencang-rencang tidak bisa. Wes, tidak bisa. Full acara tidak bisa. Tai apa ya, tak akuin ya, kelasnya ini oke ya. Nih aku juga dijadiin stiker ya. Ini aku ngucap foto aja guys. Sudah waktunya susu segar. Nah, ini kayak yang tadi ya. Jadi Superman ini dia jualan susu segar cuy. Aku ngopi dah nggak ngaruh. Aku ngopi ini cuma biar ngantuknya hilang. Kalau mau moodnya agak mendingan ya nyusu aku anjir. Oke, lanjut. KWU dagang ilmu marketing. Ini enggak solusinya ya. Solusi ngikut arahan ketua. Aku bersyukur nggak jadi ketua, aku cuma jadi anggota yang beban. Jadi ya ngikut arahan ketua, jangan bebanin kelompok. Oke, aku nyoba yang ini ya. Nanti aku juga sekitaran hari Selasa itu aku nanti mau nyoba. Hari ini dong. Hari ini aku mau besok pagi aku mau masang Instagram Ads karena PO-nya kan tutup Kamis kan. Jadi berdasarkan data batch 1 kemarin tuh orang-orang PO tuh di H-1 penutupan cuy. Jadi kan di hari Rabu ini aku mau nyoba pasang Instagram Ads $1 aja. Tapi dari situ aku dapat ilmu terkait Instagram Ads cuy. Ya meskipun seadanya ya. IPRT ini solusinya, coba kontak admin minta resketch biar 100.000 nggak hilang nih. Asuk bisa dapat Superman segentong jir. Aigo ngasrak 11 kelas. Nah, ini menarik cuy, menarik. Ini aku udah nemu solusinya. Azan cuy, bentar ya, stop dulu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini tak matiin lagi. Oke, jadi terakhir tuh ini azan udah kelar. Terakhir tuh sampai ngasrak 11 jam. Oke, tadi aku terakhir tuh seingatku aku nemu solusinya dari lama. Jadi kan aku ada ngasrak beberapa kan ya. Mana. Nah, ini. Jadi ada beberapa materi yang aku udah kuasai di luar bajindul, uji avaturnya kelihatan, cocok. Ada beberapa kelas yang aku udah kuasai di luar kepala. Contoh kayak sistem operasi, Jarkom, Bahasa itu. Bahasa nggak 100% sih. Nah, dulu sih aku mikirnya ya H-1 aku belajar, hari H aku transfer knowledge gitu. Tapi itu makan waktu kan, pas H-1 kan. Sedangkan ya balik lagi di masalah nomor ya ini ya, baru itu jam 5 pagi. Masalahnya ya jam tidur jadi berkurang. Solusinya aku nih bikin materi sendiri yang sudah di luar kepala. Ini mungkin agak bangsat ya,
contoh nih ada sistem basis data. Jadi kemarin tuh ada materi join dan subquery. Aku jujur nol dua materi tersebut. Aku jam 3 pagi nyoba belajar tapi nggak masuk. Aku udah ngantuk. Kelas basis data jam 7 pagi, jam 3 baru belajar. Aku nyerah. Akhirnya aku ngide, gimana kalau bikin materi yang aku udah di luar kepala. Jadi aku masuk kelas tinggal ngomong, mereka dengerin, kelar. Aku nggak susah belajar, mereka tetap dapat ilmu. Aku ya diomongin ngelaksanain tanggung jawab juga nggak tahu ya, tapi intinya mereka dapat ilmu. Tuh aku jadi solusi untuk yang nomor 5 ini. Begitu juga yang ini nih, pengujian perangkat lunak. Di pengujian perangkat lunak ini ada materi kayak tes API, test case, terus juga unit testing. Lah, aneh lulusan tek aja anjir. Akhirnya apa? Nah, aku ngide bikin kemarin ngoprek pakai apa aja benchmark, Sysbench ke database. Terus juga ada clustering database. Nah, ini juga bakal ada load balancer untuk web application. Itu udah di luar kepala. Jadi aku nggak perlu belajar lagi dari nol. Aku tinggal ngapalin lagi, terus pas hari ya tinggal ngajar. Jadi aku bebannya berkurang. Teman-teman mahasiswa juga ya harapannya ya mereka dapat ilmu yang di luar modul cuy. Ya meskipun aku agak bangsat ya nggak ngajar sesuai modul ya, tapi ya mereka tetap dapat ilmu. Begitu juga yang basis data ini. Aku udah ngomong belum sih cuy? Oh udah ya tadi ya yang subquery ya. Aku tetap bikin materi yang baru. Jadi basis datanya aku bakal bikin replication, testing basis data dan lain-lain. Jadi teman-teman RPL dan SE tetap dapat ilmu baru gitu. Ini nomor 5 udah selesai. Nomor 6 ini aku juga jujur nggak tahu. Aku nggak nemu solusinya. Gimana cara biar tidur gasik? Apa sih ya? Nggak ngantuk cuy. Aku nggak nemu solusi. Please ini nomor 6 please tell me jir. Sakit demam ya solusinya. Jangan apa ya? Jangan solusinya ini. Jangan tidur kebagian, nggak nemu solusinya. Ku ya tidurnya jangan kebagian ya. Presensi alfa meningkat. Ini balik lagi. Jangan kurang tidur. Jadi ya jangan kurang tidur. Tidurnya bangun kesiangan, kelas nggak masuk, presensi alfa meningkat. Praktikum aku nggak hadir ya ini. Nah ini sih apa ya, ya ini mungkin ya solusi coba kasih pemahaman ke mahasiswaku. Jadi mereka ya memaklumi kayak oh iya nih Fatur lagi banyak masalah nih. Oke lah, mungkin ya setai-tainya Fatur kan baru kali ini Fatur kayak tai kan. Selama semester lalu juga nggak setai ini gitu. Semoga mereka tetap menyayangiku ya guys ya. 10 praktikum schedule malam. Ini ya mau nggak mau ya balik lagi jangan kurang tidur. Karena dengan adanya kurang tidur ini ya aku jadi siang-siang jam kosong bukannya belajar materi malah tidur jir. Jadi praktikum sore diundur ke malam gitu. Juga kasih pemahaman, tapi untungnya alhamdulillah mayoritas ya ini paham sih, apalagi buat anak PPL ya. PPL ini ya mereka tuh kelas 6 alias kelas angkatan sama aku dua-dua. Jadi ya mereka sama-sama pusing sebenarnya cuy. Jadi ya mereka nggak tahu mereka memaklumi atau enggak. Aku juga di sini sadar diri, aku ngasih tugas yang nggak sesuai modul. Sorry, aku nggak ngasih materi sesuai modul. Jadi aku ngasih tugasnya itu yang benar-benar gampang. Jadi ya cukup win-win ya, tapi nggak tahu ntar di akhirat gimana. Apalagi ya cuy, bentar. Apalagi ya. Udah nggak sih cuy? Bentar. Sekarang ini udah berapa menit yang aku record? 24 menit nih. Nambahin apa ya? Nambahin apa nih cuy info ini? Udah lah ya, ini aku 15 menit lah buat istirahat lah. Soalnya jam 19 mau ada ngajar aku di IF Carkom. Itu teman-teman, please kalau punya masukan atau mau kesimpulan jir. Kesimpulan. Nah, ini seru. Kesimpulan. Ternyata yang pusing itu gak hanya Fatur. Nih good news. Jadi
aku di sini jangan ngerasa rungkat sendiri. Jadi ternyata tuh teman-teman yang lain tuh ada yang pusing. Contoh ada anak data science ya, TA-nya tuh tentang penelitian telur. Jadi dia datasetnya motoin banyak telur. Terus juga kata dosennya, wah ini penelitian sebelumnya nggak ada yang bahas telur. Nah, aku nggak tahu dia solusinya gimana. Terus juga ada lagi Nopal dia niatnya fast track kan, 7 semester, tapi dia ada matkul yang belum keambil karena miskom sama kaprodinya dia. Jadi dia semester 6 sempro, semester 7 TA, semester 8 dia ambil 2 atau 3 SKS. Jadi dia nggak bisa lulus 7 semester. Bangret, semua orang punya pusingnya masing-masing. Ada lagi Dimas Odin, dia IoT, TA IoT. IoT itu maksudnya apa? IoT ya dia harus beli hardware. Beli hardware artinya apa? Pengeluaran cuy, duitnya rungkat lagi cuy. Aku kemarin ngobrol sama teman kelompok abayoko, dia tuh bikin IoT tracking pendaki yang ada di gunung lah. Yang tak tangkap, aku jujur nggak 100% memahami. Yang tak tangkap itu IoT-nya perangkatnya perlu ada GPS plus ada yang bisa baca sinyal SIM card mungkin ya lah. Di situ dia bilang tuh sekitar 1,5 juta. Lah di situ aku mikir, Bang Sui kenapa nggak 1,5 ini buat joget 3 bab gitu ya, 500 gitu. Tuh ada yang pusing dana kenakalan, ada yang pusing TA, ada yang pusing gagal fast track, ada juga yang pusing apa ya, aku coba nyari benchmark yang lain nih biar jangan ngerasa sedih. Apalagi ya, bentar. Ada juga yang pusing mahasiswa semester 4. Dia praktikum pejarkom, ada pretest dan posttest. Sedangkan praktikum ini nggak ada membahas dua hal tersebut ini, jadi mereka pusing sendiri. Jadi semester 4 dah pusing, kayak coba coklat sehari lagi nih ya, biar nyari temen yang seperjuangan pusingnya. Terus apalagi ya? Ciwi banget cok. Terus ya, terus juga ada teman-teman yang mungkin di kampus nih nggak ikut organisasi ya, mungkin di mata kita yang nggak kenal dia kan anggapnya dia kupu-kupu kan. Ternyata tuh ada beberapa yang nggak ikut organisasi ya karena dia harus pulang cepat karena jaga warung ibu, mantu ibu di rumah. Dia ada kerja part time atau kerja full time atau kerjaan yang lain atau kesibukan yang lain. Jadi ya itu sih aku di situ jadi ngambil jangan ngeremehin orang yang kupu-kupu ya. Ya dia tetap punya pusingnya masing-masing cuy. Jadi ya meskipun dia nggak ikut organisasi ya dia tetap punya pusingnya sendiri. Aku coba cari ya. Terus juga ada temanku yang semester 10 ini ya, dia masih revisi. Dia padahal aku sering nanya-nanya TA ke dia, tapi dia masih revisi, tapi nggak masalah. Terus juga ada yang kemarin ngajak minum bareng tapi tak tolak kan. Dia tak tanya, "Piwe donge Kang?" Dia jawab, "Dunia bolak-balik tur." Terus besoknya dia ngajakin mabar GTA anjing. Maksudnya tuh gini jir, ente sebelum ngajak GTA, ente kan posisi semester 4 nih yang ngajak GTA, aku semester 6, ente jangan ngajakin orang TA, lagi TA ngajakin GTA anjir. Ini yang gak main game aja gak kelar-kelar apalagi login. Terus juga ada yang pusing nggak bisa fast track karena ya entah IPK kurang, SKS kurang, atau ya hal lain tuh ya, masing-masing individu punya pusingnya sendiri. Terus juga ya ada yang keluarganya lagi di rumah sakit, jadi mereka ya mungkin ada kesibukan TA, ada juga nemenin di rumah sakit ya, itu ada pusingnya lagi. Terus ada juga yang jadi ketua organisasi tapi dia kebetulan ikut magang, jadi dia otaknya kebelah gitu. Maksudnya mikirnya jadi kebelah gitu. Mungkin di satu sisi ya dia ngerasa salah karena ninggalin organisasi, tapi di satu sisi ya dia ya gimana ya buat self development dia, yaitu ya pusingnya dia. Ada juga yang ada juga yang apa ya, bentar ada juga yang lagi TA laptopnya rusak, padahal ya bentar lagi kelar tapi laptopnya rusak gitu. Jadi ya bersyukur balik lagi. Terus
Ya ada juga yang temen mungkin lagi TA terus orang tuanya ikut haji, lagi berangkat haji, mungkin dia nggak bisa dapat full support dari orang tua karena orang tuanya punya kesibukan di Arab sana ya, jadi mungkin ya itu pusingnya dia. Terus juga ada teman-temanku yang dapat dosen pembimbing yang dia dosen pembimbingnya jadi haji, dia juga kasihan karena ya bimbingannya jadi nggak bisa satse. Terus juga ada juga yang dapat diploting dosen tuh, dosen yang kurang mereka sukai, atau bahkan ketika matkul semester lalu tuh dia suka sama dosen tersebut, tapi ketika nunjuk dia sebagai dosen pembimbing tuh ekspektasinya tuh nggak sesuai semester lalu, jadi dia disalah-salahin ya, juga ada yang gitu. Terus juga ada orang yang niat belajar tapi nggak punya mentor, ya itu juga pusing sendiri. Mungkin dia niat pengen belajar, pengennya dapat ilmu baru, tapi dia nggak ada mentor, ya kasihannya sih di situ cuy, makanya aku sering ngajar gini. Terus juga ada yang niat skripsi, dia udah ada ide bla 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 bla, tapi ketika bimbingan dosennya sok sibuk juga ada. Terus ada juga yang fans bolanya kalah terus, juga ada juga yang KWU-nya rungkat karena mungkin dapat kelompoknya kurang. Terus juga atau tugas matkul lain gagal dapat kelompok jadi dia sendirian atau ngulang atau gimana tuh juga ada. Terus juga ada cutting yang ya nggak kelar-kelar juga ada ya cuy. Terus apalagi ya, terus juga ada angkatan 21, 22 yang mungkin lagi ngambil TA tapi tetap ikut organisasi atau ikut kayak e-learning, kemahasiswaan gitu ya juga ada. Jadi ya ternyata yang pusing itu nggak hanya kita, semuanya itu semua orang juga pusing, tapi pusingnya beda-beda. Kita nggak bisa maksain mereka buat dengerin kita cerita, tapi kita bisa ngajak mereka pusing bareng. Maksud pusing bareng ini ya kayak ayo ngopi cuy, kita pusing bareng, itu juga bisa. Jadi gitu ya, semua orang juga pusing. Selalu bersyukur, ngeluh gak apa-apa, nyerah jangan. Ya ini ngeluh juga kayak nge-solve stresnya dia kan ada beberapa ya. Ada juga yang kayak cuti kuliah, ada juga yang kayak mungkin cut off pertemanan, cut off friend list gitu ya. Dia diajak nongkrong nggak mau ya, kalau ada temanmu yang diajak nongkrong nggak pernah mau ya hargailah. Jadi dia lagi ngerjain TA atau mantu orang tua atau ada keluarga sakit di rumah sakit ya, jadi ya jangan maksa. Terus juga mungkin ada yang ke psikiater, ada yang minum obat, ada yang minum, ada yang self harm. Ya kita nggak bisa nyalahin cuy, masing-masing ya stress reliefnya punya beda-beda ya. Dengerin apalagi nih sing ada ngecek panjang banget. Oke, nggak apa-apa. Jadi nyerah jangan, istirahat boleh, ngeluh boleh, maki-maki dosen boleh, yang penting nyerah jangan. Gitu teman-teman, yuk sharing kalau mau ngajak pusing bareng. Ayo aku ready ke Superman, susu segar manis ya. Jangan ngajakin ngopi, aku ngopi 2 kali itu jantungku udah deg-degan karena aku makan sehari sekali ya, karena ya aku lagi ngurangin kalori, kurangin makan. Jadi ya ayo Superman, kemarin aku nyusuk 2 gelas gitu. Pulangnya mencret gear anjoy gitu. Ayolah aku ready ke Superman. Chat aja ke IG ku ya, Fvetur. Chat aja ke IG kalau mau ngajak pusing bareng. Gitu teman-teman, kesimpulannya ya tadi ya, semua orang punya pusingnya masing-masing ya. Kita juga punya hak pusing ya, kita punya hak maki-maki, punya hak ngeluh, tapi ya jangan maksa buat dengerin cerita kita ya. Ya kalau mereka diajakin main ya dia nggak bisa ya udah, gitulah intinya, gitulah teman-teman. Kalau kita recap ke belakang, dilihat kalau kata ini aku udah tahu solusi meskipun belum diimplementasi. Kelar nih cuy, 75% masalah nih cuy. Ini berarti sih masalah gue tinggal 25% atau gimana nih Jer? Gitu ya.
bangsu emang gitulah teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ngajak pusing ya ayo chat Instagram aja cuy, aku insya Allah ya ayo, tapi ya dengan catatan ketika di sana ya apa ya ganti-gantian ceritanya cuy. Aku pernah bangsat banget, aku yang ngajak dia main, aku yang ngajak, otomatis aku yang bayarin dia, inisiatif kan, kayak oke lah terima kasih sudah meluangkan waktu. Yang cerita full dia anjing, bangsuy. Terus ngapain aneh ngajak anjir, ente kira aneh cuma mau nyari teman makan anjir. Cuma dari situ ya oke lah cukup tahu ya guys ya. Jadi ya kalau diajakin orang ya ganti-gantian ceritanya cuy, masing-masing punya pusingnya sendiri. Terus juga ya mungkin ada praktikan beberapa praktikanku yang kena semprot ya karena aspeknya lagi banyak masalah. Ada beberapa praktikan yang kena tampaknya ya kayak kelas jadi malam, kelas jadi kosong, pembelajaran kurang efektif ya. Aku pribadi mohon maaf, minta doanya juga biar balik lagi ke performa aku semester lalu ya teman-teman gitu. Yuk kita semangat, kita pasti bisa ngelarin masalah cuy, kita bisa ngelarin 7 semester cuy. Buat yang fast track pasti bisa, coba digelarin satu-satu. Emang ya manusia kita, aku nggak tahu ya manusia ini bisa I can multitask. Jadi katanya tuh multitasking ini nggak ada orang yang bisa multitasking, kata orang. Aku juga jujur nggak bisa multitasking. Jadi kalau kamu nggak bisa multitasking jangan ngerasa tongo cuy. Aku juga nggak bisa, kata orang lain juga nggak bisa. Nah tapi aku bisa lihat orang dia bisa ngerjain multitask, kayak dia join Zoom tapi dia juga ngerjain sesuatu, tapi ketika Zoomnya dia dipanggil dia bisa nangkep. Begitu juga kalau yang dia diajakin ngobrol sama yang di offline, dia juga bisa kerja bareng cuy. Aku nggak tahu dia mungkin ya dikaruniai otak yang sangat jenius atau gimana, tapi ya mayoritas orang ya mungkin termasuk kamu, kalau kamu nggak bisa multitasking ya nggak salah cuy, aku juga nggak bisa. Jadi solusinya ya dipecah-pecah jadi seperti ini, seperti yang kayak tadi ini ya. Mungkin teman-teman ya bisa coba mecahin beberapa kayak gini, entah di Kanban atau entah di kertas atau entah di notepad, atau bikin video kayak gini tapi nggak usah diupload. Ini kalau aku semester 7 kelar tak tonton lagi nih jir, anjoy ternyata faktor bisa pernah sepusing ini. Tapi ya sepusing apapun dirimu pasti ada yang lebih pusing cuy. Mungkin ada orang yang nggak bisa bayar kos ya karena ekonomi orang tua lagi seret. Terus juga pas bayar UKT juga minta restrukturisasi gitu ya. Ya kita yang orang tuanya rezekinya ada ya bersyukur cuy, jangan nyanyain kesempatan. Terus juga kalau ada kesempatan yang baik ya ayo diambil, mumpung orang tua kita juga udah support terkait finansial perkuliahan ya. Kita nggak perlu cari uang kita nggak perlu nyari uang gitu buat bayar kuliah karena udah ada orang tua. Jadi kita refleksi bareng-bareng aja cuy gitu teman-teman. Thank you yang sudah nemenin kepusinganku. Ayo kita kapan-kapan pusing bareng, entah di Superman atau serumpun atau sepatu roda bareng ayo, atau skateboard bareng ayo, atau mau muter-muter Purwokerto bareng ayo, ready. Yang penting jangan makan makanan yang tinggi kalori yang gak sehat, aku skip parah cuy. Itu thank you teman-teman.